Jadi memang infaksi itu bisa menyebabkan banyak masalah. Pertama, gusi bengkak, kemudian giginya itu sendiri lubang, kemudian gigi tetangganya juga bisa sampai lubang karena sering nyangkut makanan di antara gigi kan dok ya. Akhirnya susah dikeluarkan, akhirnya harusnya biasanya kita hanya mencabut gigi yang bermasalah, gigi yang belakang, tapi karena pasien biasanya menunda-nunda, akhirnya pas setelah datang ternyata kena juga tetangganya. Infaksi gigi itu tidak harus operasi. Itu kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi pasien, kemudian dari keadaan gigi pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mat yang Hospital Podcast, dan pada hari ini kita akan membahas masalah kesehatan gigi. Ditemani dengan saya sebagai host Dr. Muhammad Taufikul Hidayat, dan narasumber kita sudah hadir dengan kita pada kesempatan kali ini Dr. Gigi Nurhuda, spesialis bedah mulut. Dok. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan mulut yang spesifik, yaitu infaksi gigi. Di mana infaksi gigi adalah suatu proses di mana kegagalan pertumbuhan atau keluarnya gigi yang biasanya disebabkan karena terjebaknya gigi di gusi, di rahang, atau karena terganggunya pola atau ruang tumbuh. Nah, sementara menurut data proses kejadian dari infaksi gigi ini bervariasi, mulai dari 18 sampai 70%, dengan rata sekitar 65% di dunia. Sementara menurut data di Indonesia, hasil dari penelitian Universitas Brawijaya sekitar 60,6%. Dan gigi yang paling sering terkena yaitu gigi yang posisinya paling belakang atau gigi bungsu atau wisdom teeth. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin bisa kita dengar pencerahan dari narasumber kita. Silakan dok. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk saya membawakan tema mengenai infaksi gigi. Jadi memang ini infaksi gigi memang yang saat ini lagi paling banyak pasiennya ya. Jadi kalau kita bicara tentang infaksi, seperti yang dokter jelaskan, ya definisi infaksi itu sendiri yaitu di mana gigi gagal tumbuh baik sebagian atau seluruhnya, ataupun posisinya tidak normal dalam mulut karena terhalang gusi atau jaringan keras seperti tulang maupun jaringan lunak keras lainnya. Kemudian memang paling banyak case-nya itu hampir 70% lebih populasi di dunia itu memiliki infaksi, setidaknya satu gigi infaksi dalam 70% lebih itu. Kemudian apakah infaksi itu harus selalu gigi paling belakang? Jadi infaksi itu tidak harus selalu gigi paling belakang. Cuman memang kebanyakan prevalensi paling tinggi gigi paling belakang karena memang dia paling terakhir tumbuh. Jadi biasanya gigi lain sudah tumbuh sementara dia tidak dapat tempat. Tapi gigi yang infaksi itu juga bisa gigi geraham kecil, ya, juga gigi taring. Itu terjadi biasanya salah satu faktornya bisa karena keturunan paling besar ya, di mana rahang pasien tersebut kecil, sementara gigi-gigi yang lainnya besar. Akhirnya banyak gigi yang tidak dapat tempat. Kemudian juga bisa karena memang dari sananya, dari pertumbuhannya gigi itu sudah miring dari awal. Jadi dia tidak bisa tumbuh lurus. Ini kan infaksi ini berjalan seiring berkembangnya usia. Nah, kira-kira itu di usia berapa kita sudah bisa identifikasi ini giginya sudah infaksi seseorang? Oh iya. Jadi gigi molar ketiga atau yang paling sering infaksi, gigi bungsu, itu biasanya benihnya sudah ada dari usia 9 tahun munculnya ya. Cuman biasanya pasien itu mengeluh ketika usia 17 tahun, di mana rahang itu sudah berkembang sempurna, gigi itu mau keluar nggak dapat tempat. Makanya disitulah pasien paling sering mengeluh antara 17 sampai 25 tahun. 17 sampai 25 iya, di situ keluhan biasanya mulai muncul pertama kali. Di usia remaja sampai dewasa muda begitu iya, ya dok? Di mana perkembangan rahang sudah berhenti berkembang, sementara ini gigi mau keluar nggak dapat tempat, akhirnya disitulah keluhan mulai muncul pada awal. Pada saat keluhannya mulai muncul dok, infaksi sudah terjadi misalnya. Iya. Masalah-masalah apa yang bisa terjadi untuk di kesehatan mulutnya? Ya, biasanya itu paling umumnya pasien itu mengeluh, belum ke dokter gigi ya. Biasanya dia keluhkan utama itu di rumah sering bau mulut. Ya, bau mulut. Kenapa dibilang bau mulut? Karena ketika gigi itu infaksi, biasanya dia ada celah antara gusi dan gigi. Di situ sering masuk sisa makanan, susah dikeluarkan, akhirnya itu yang membuat bau. Ya, bau mulut. Kemudian yang kedua,
Seperti kita tahu, kalau infeksi gigi itu sumber bakteri bisa masuk dari dua tempat. Kalau dari rongga mulut sendiri, dok ya, pertama melalui gigi itu sendiri, biasanya giginya lubang. Kemudian dari gusi. Ya, jadi biasanya pasien datang dengan keluhan sakit gigi atau gusinya bengkak. Itu pertama kali dia datang. Jadi memang infeksi itu bisa menyebabkan banyak masalah. Pertama, gusi bengkak, kemudian giginya itu sendiri lubang, kemudian gigi tetangganya juga bisa sampai lubang karena sering nyangkut makanan di antara gigi kan dok ya. Akhirnya susah dikeluarkan, akhirnya harusnya biasanya kita hanya mencabut gigi yang bermasalah, gigi yang belakang, tapi karena pasien biasanya menunda-nunda, akhirnya pas setelah datang ternyata kena juga tetangganya. Akhirnya biasanya dengan berat hati, kalau infeksinya sudah berat, kita harus angkat dua-duanya. Terus yang paling parah sebenarnya gigi infeksi itu juga bisa menyebabkan tumor. Ya, tumor rongga mulut. Ya, bisa terinduksi tumor. Dan yang paling parahnya lagi sebenarnya infeksinya. Infeksinya itu bisa sampai bikin pasien susah makan, susah menelan, hingga biasanya paling buruknya itu kematian. Ya, dari infeksi gigi. Makanya orang cuma bilang, oh cuma gigi kok bisa separah itu. Ya, memang bisa separah itu, apalagi gigi infeksi. Karena dia memang dekat dengan tenggorokannya di belakang, jadi pada saat infeksi bisa sampai separah itu. Oh iya. Ya dok, ini jika sudah terjadi infeksi nih misalnya dengan tingkat keparahan yang bervariasi, apakah tindakan sampai operasi itu perlu dilakukan dok? Iya. Kalau mengenai tindakan gigi infeksi itu sendiri, jadi kalau misalnya kita kedatangan pasien ya dok ya, jadi biasanya itu pasien paling sering datang dengan keluhan sudah nyeri, baru dia datang. Biasanya itu nyeri pada awalnya kan yang seperti saya bilang tadi, awalnya bisa pada gusi bengkak, terus kalau giginya lubang, biasanya itu awal-awal pasien mengeluh gigi ngilu. Karena kan seperti kita tahu, kalau gigi itu ada 3 lapisan ya, lapisan email, dentin, dan saraf. Ketika baru sampai di email, biasanya itu pasien cuma mengeluh sering nyangkut makanan, ya, nyangkut makanan dibersihkan ya sudahlah bersihkan aja selesai. Terus ketika tidak ditangani, maka dia akan sampai ke tahap selanjutnya yaitu dentin. Di situ pasien sudah mulai ngilu. Kalau makanan manis, pasiennya biasa bilang, oh ngilu. Terus habis itu tidak ditangani, maka sampailah dia pada tahap lubang paling dalam, yaitu pulpa. Di mana pulpa itu isinya saraf. Di mana pasti pasien itu biasanya datang dengan keluhan, aduh dok saya tidak bisa tidur lagi, sakit kepala. Tapi ada beberapa pasien yang mengabaikannya dok. Jadi udahlah minum obat anti sakit aja, antibiotik, itu pun kadang pasien beli sendiri kan. Biasanya sih mereda. Tapi ketika tidak ditangani dengan baik, biasanya infeksinya akan kambuh lagi. Dan ketika kambuh, dia sudah jauh infeksinya, masuk ke jaringan. Biasanya hingga pasien di rongga mulut itu kan, apalagi dekat infeksi itu dok, ada otot pengunyahan. Namanya otot masseter. Biasanya kalau infeksi sudah menyebar hingga di otot, makanya kadang pasien biasa mungkin dokter terima di IGD datang dengan keluhan susah buka mulut. Susah menelan dok karena di tenggorokannya juga sudah mulai bengkak. Ya, jadi disitulah kita kembali kapan pasien-pasien itu infeksi harus dioperasi. Jadi kalau dibilang banyak memang dok, itu pertanyaan bagus sebenarnya karena banyak pasien ke poli gigi datang, dok harus operasi ya. Jadi sebenarnya infeksi gigi itu tidak harus operasi. Itu kita lihat dari 2 sisi. Pertama dari sisi pasien, kemudian dari keadaan gigi pasien. Kalau dari sisi pasien kita lihat kalau pasiennya cemas berlebih atau dia ada riwayat kejang ataupun ada penyakit penyerta, kadang kita butuh ditindakan di kamar operasi. Kemudian dari sisi giginya sendiri, apabila kita lihat, biasanya kan kita evaluasi dok dari anamnesis, fisik, dan panoramik. Alhamdulillah di Madiang ini lengkap. Ada pemeriksaan panoramik dok, jadi kita tidak usah jauh-jauh kemana lagi. Biasanya kita dari sisi giginya, kita lihat posisi giginya dok. Kalau giginya dalam, resiko kena pembuluh darah atau mungkin nyerinya hebat pada saat diangkat, biasanya kita sarankan di kamar operasi, apalagi lebih dari 1 gigi. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi dok, misalnya infeksi sudah menyebar, sampai yang seperti saya bilang tadi, pasien susah makan, terus susah buka mulut lebar, udah sampai ke leher, biasanya kita perbaiki keadaan umumnya dan kita sarankan di kamar operasi. Iya, seperti itu dok. Jadi tidak semua gigi infeksi itu harus masuk kamar operasi. Jadi satu kali juga kalau pasien tiba-tiba datang, dok harus dioperasi ya? Ya harus dikerja, tapi tidak harus di kamar operasi. Bisa dalam keadaan
dikerja dengan anestesi lokal, yaitu di anestesis hanya daerah yang akan dikerja, ataupun di kamar operasi di mana pasien ditidurkan, tapi tetap dengan biasanya ada prosedur tambahan dok ya. Kalau di kamar operasi biasanya pasien harus kita lakukan screening. Biasanya screening untuk pemeriksaan lab serta pemeriksaan penunjang, biasanya foto dada. Dan bila pasien ada penyakit komorbid tambahan, kadang kita konsul dulu ke teman TS yang lain, misalnya anak atau penyakit dalam. Nanti ketika beliau ACC keadaan pasien aman, baru kita maju. Jadi kita pastikan pasien safety baru dioperasi. Oh iya. Iya. Jadi untuk ketergantungan dari operasi ini juga dilihat dari pasien ya dok Iya, ya? kita lihat keadaan umum pasien. Dan Dok. keadaan umum pasien. Iya. Ya dok, ini misalnya kan pasien kadang ada yang takut operasi Iya. misalnya. Kalau misalnya dia sudah operasi begitu dok, Iya. apakah pasien itu bisa langsung makan, terus dia kira-kira sembuhnya berapa lama untuk giginya bisa dipakai normal kembali? Ya. Jadi untuk operasi gigi bungsu sendiri yang saya bilang tadi kan dok ya, bisa dilakukan dalam anestesi lokal, bisa dibius total. Kalau dibius dalam keadaan anestesi lokal itu pasien sudah bisa langsung makan. Tapi biasanya sih kalau saya edukasi pasien, nanti saran saya untuk kalau makan dok, sarannya nanti setelah efek anestesinya hilang. Karena kan kita kadang kalau kerja infaksi itu kita sampai lidah pasien dibuat baal. Jangan sampai pada saat makan nanti tergigit jadinya sariawan. Tapi kalau minum sebenarnya bisa dok. Tapi terus itu pun tergantung dari keadaan pasien, senyamannya dia. Kalau memang susah makan keras jangan dulu, sebaiknya lunak-lunak dulu, dihindari supaya untuk mencegah perdarahan juga dok ya kalau langsung dipakai makan yang keras. Terus yang kedua untuk pasien bius umum. Kalau bius umum itu kita harus menunggu hemodinamiknya pasien stabil dulu, pasien sadar penuh. Nah, itu pun untuk makanannya, kita kan itu makanan dok ada cair, terus lunak dan padat. Biasanya kita turun ke paling cair dulu, yang paling rendah cair dulu ya. Karena biasanya pasien kalau langsung makan padat takutnya tersedak. Itu pun cair harus sadar betul dok. Nanti sudah lancar makan minuman cair atau minuman cair, baru kita next tekstur pelan-pelan sampai di mana pasien merasa nyaman. Ya, terus yang pertanyaan selanjutnya dokter, berapa hari penyembuhannya? Ya, kalau untuk post op sendiri baik lokal maupun bius umum itu biasanya kita berpatokan pada fase inflamasi. Biasanya 1 sampai 3 hari itu pasien kondisinya memang agak berat. Karena biasanya itu kan post op dok diikuti dengan bengkak, nyeri, ataupun kadang ada perdarahan. Tapi biasanya nanti biasanya kan pasien komplain dok, kenapa atau mengeluh dok bengkak ya begini. Saya sampaikan biasanya kalau bengkak itu bu normal, namanya juga ibu habis dikerja giginya, biasanya respon tubuh kita itu ada namanya inflamasi, salah satunya bengkak. Tapi biasanya dia itu puncaknya di hari ketiga, nanti hari keempat pelan-pelan turun. Ya begitu dok. Jadi untuk biasanya itu 1 sampai 3 hari, hari keempat itu mulai membaik untuk operasi gigi. Oh iya. Mungkin sudah agak panjang lebar dan cukup ya untuk penjelasan. Sudah sangat lengkap juga dan rinci penjelasan dari narasumber kita. Kita selanjutnya mau bahas mitos dan fakta nih dok soal infaksi ini. Ini ada rumor di masyarakat tentang cabut gigi atau infaksi gigi ini bisa menyebabkan kebutaan. Ini sebenarnya bagaimana dok? Oh iya, itu memang dok pertanyaan yang bagus dok. Pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh pasien yang datang dok. Dan kadang pasien itu juga kadang mengurungkan niatnya untuk operasi gigi atau angkat giginya karena itu dok, dia khawatirnya kalau cabut gigi, saya tidak tahu mitos dari mana dok, sampai mata. Seperti yang kita tahu kalau berdasarkan fakta klinis, saraf gigi dan saraf mata itu berbeda dok. Berbeda. Ya, pas juga dokter tahu kan saraf gigi dan saraf mata berbeda. Jadi kalau cabut gigi, ya, yang berdasarkan pengalaman saya dan semua literatur itu tidak ada yang menyebabkan kebutaan. Tapi dia bisa sampai ke mata apabila infeksi dok. Karena kan infeksi itu dia masuk lewat jaringan. Makanya kadang kalau orang infeksi gigi itu sampai matanya bengkak. Utamanya itu biasanya gigi taring. Ya, gigi taring itu kan akarnya panjang dok. Jadi kalau biasanya gigi taring infeksi, itu bisa sampai matanya bengkak. Cuman mungkin memang dulu ada yang sampai mungkin ya, yang dulu sampai mungkin buta. Tapi biasanya itu temporary, tidak
tidak permanen. Biasanya disebabkan oleh obat-obatan anestesi yang mungkin masuk lewat jaringan hingga ke mata dulu, tapi sampai sekarang sih tidak ada pasien yang seperti itu, Dok. Dari teman-teman sejawat saya lain pun tidak ada yang menemukan kejadian seperti itu. Iya, jadi jawabannya itu sudah ada ya. Kalau dari kegiatan mencabut giginya, tidak ada sebab ke situ. Mungkin dari penyakitnya atau obat anestesinya malah. Iya. Dok, ada satu mitos lagi malah yang lebih berbahaya. Katanya pencabutan gigi itu bisa malah sampai menyebabkan, mohon maaf, kematian. Nah, Iya. mungkin bisa diberikan pencerahan, Dok. Ya, ya betul, Dok. Itu sebenarnya sangat seram, memang sangat seram untuk kasus gigi. Kasus Ya, gigi. karena pasti bilang, kok cuman gigi sampai bisa begitu? Ya, tapi yang berdasarkan memang pengalaman, Dok, hal seperti itu bisa saja terjadi apabila infeksi gigi itu dibiarkan. Jadi pasien ada keluhan, tapi pasien kadang kan ya normal ya, Dok ya. Orang kalau ke dokter gigi itu pasti semua takut. Ya. Walaupun giginya lubang, kadang kalau sudah hilang sakitnya lupa lagi dokter giginya. Nanti kalau udah sakit, udah parah baru ingat. Jadi cabut gigi bisa infeksi gigi bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi ketika infeksi gigi itu yang seperti saya bilang tadi, Dok, sudah meluas ke jaringan, apalagi gigi impaksi, gigi belakang, itu kan memang dia posisinya di ujung, di belakang. Dan itu gigi di belakang, Dok, dia langsung ke tenggorokan. Jadi ketika infeksinya berat, itu bisa menyebar hingga ke tenggorokan, di mana kadang pasien itu yang saya bilang juga kena otot pengunyahan ya. Jadi pasien itu pertama susah buka mulut, otomatis, Dok, susah buka mulut, tenggorokan bengkak, pasti pasien susah makan, susah minum, kemudian pasti diikuti dengan intake nutrisi yang menurun. Intake nutrisi menurun, otomatis daya tahan tubuh pasien menurun dan makin mempercepat penyebaran infeksi gigi itu. Biasanya yang paling buruk memang bisa sampai nanah atau pus dari infeksi gigi itu kan bisa bernanah, Dok ya. Itu turun ke tenggorokan hingga ke paru-paru. Hingga pasien kadang susah untuk bernafas dan akhirnya bisa terjadi hal buruk seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, Dok, sarankan ke teman-teman pasien-pasien atau teman-teman, kalau infeksi gigi sebaiknya cepat diobatin. Jangan tunggu sampai berat baru kita ke dokter gigi. Karena ketika keadaan sudah makin memberat, otomatis penanganannya pasti lebih kompleks. Resikonya juga pasti lebih besar. Ya, dibanding kalau baru infeksi awal sudah diobati pasti beda, Dok ya. Mungkin itu menurut saya. Jadi prosesnya itu pasti akan berjalan lama dan harus terjadi komplikasi dulu. Ya. Jadi tidak langsung dari infeksi tiba-tiba langsung menyebabkan kematian, Dok ya. Harus ada proses yang panjang. Mungkin sudah agak cukup ya penjelasan kita kali ini. Terima kasih banyak dari Dr. Nurhuda. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement mengenai masalah umum gigi secara luas. Iya, Dok, saya juga mungkin mau tambahkan. Kadang juga kan ada pasien bertanya, Dok, apakah sakit gigi itu boleh dicabut? Gigi yang ketika sakit boleh dicabut. Ya, di sini sebenarnya ada dua teori, Dok. Ketika kita sakit gigi itu kan pasti infeksi. Dan pada prinsipnya ketika infeksi, penanganan utamanya itu harus cepat menghilangkan sumber infeksinya, Dok. Jadi ketika orang sakit gigi, kalau keadaan umumnya baik, tanda vitalnya baik, pasiennya tidak lemas, sebaiknya segera diangkat gigi penyebabnya, Dok. Tapi ketika pasien datang sakit gigi disertai infeksi, kita lihat keadaan umumnya kurang baik, misalnya lemas, kurang demam, ataupun gejala-gejala lainnya, misalnya pasien juga punya penyakit komorbid, biasanya kita obati dulu. Kita perbaiki keadaan umumnya pasien, baru kita cabut giginya atau angkat giginya. Jadi untuk kesan dan pesannya sendiri, seperti yang kita sudah ketahui tadi, Dok, seperti yang dokter jelaskan, saya jelaskan bahwa memang itu impaksi gigi itu prevalensinya tinggi, yaitu sekitar hingga 76% ya, di mana dalam angka itu minimal orang punya satu impaksi gigi. Kemudian apabila kita sudah jelas keluhannya, yaitu rasa tidak nyaman, bengkakan, hingga mengancam jiwa, itu keluhan yang paling berat ya. Kemudian untuk pemeriksaannya bisa langsung, misalnya pasien atau rekan-rekan sudah merasakan, oh ada rasa kurang nyaman nih di gigi paling belakang ataupun di gigi lainnya, sebaiknya langsung melakukan screening, yaitu ke poliklinik terdekat. Ya, bisa juga ke rumah sakit kita sendiri, Dok ya. Alhamdulillah di sini sudah lengkap pemeriksaannya, yaitu salah satu yang paling penting yaitu foto panoramik ya. Kemudian
di mana setelah misalnya kita lakukan pemeriksaan, kita bisa lihat apakah perlu tindakan preventif ataupun tindakan kuratif untuk gigi impaksi tersebut. Kemudian saya sendiri menyarankan kepada rekan-rekan jangan tunggu sampai infeksi giginya itu memburuk. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dok, apabila infeksi gigi itu sudah memburuk, maka otomatis pasti tata laksana dan komplikasinya pasti agak berat. Ya. Kemudian penanganan gigi bungsu yang dilakukan oleh dokter gigi yang berkompeten pastinya dan ditunjang oleh alat dan bahan yang memadai, insya Allah itu akan meminimalkan risiko dan komplikasi yang akan terjadi. Selanjutnya, jadi rekan-rekan tidak perlu takut untuk memeriksakan giginya, karena kadang pasien dok itu kalau sakit-sakit biasa takut dia, jangan sampai saya dioperasi. Takut saya di kamar operasi, padahal kan seperti kita bilang tadi dok, tidak harus di kamar operasi. Jadi jangan takut untuk segera memeriksakan kondisi gigi dan mulutnya, utamanya ke rumah sakit Siti Madiang. Untuk penonton di rumah, kalau jika ada masalah gigi, kesehatan gigi yang lainnya, jangan takut diperiksakan. Ini tidak perlu kita harus lakukan tindakan operasi. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan awal lebih dahulu. Nah, sebaiknya kita periksakan di tempat yang saran dan prasarannya itu lengkap, biar penanganannya itu tepat dan meminimalisir resiko. Jadi silahkan datang periksakan ke Rumah Sakit Madiang, Kota Palopo. Mungkin sekian dok ya untuk pemaparan dari dokter pada kesempatan kali ini. Saya kira sudah sangat jelas, eksplisit dan sudah sangat detail. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan penonton yang ada di rumah. Dan juga kita akan tutup Madiang Hospital Podcast pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Ya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.